Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih atas atensi Anda dengan aktif di diskusi atau di kolom-kolom yang memang kita sediakan untuk diskusi Anda. Saya jawab dengan video ini ya, karena satu dua hal saya kemarin tidak bisa mengikuti Anda dengan menjawab langsung dengan mengetik gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas ilmunya Pak. Mengenai teori-teori yang dibuat para ilmuwan zaman dulu, seperti yang dijelaskan Bapak, kami di jenjang sekolah sebelumnya belum pernah mendapatkan materi. Karena pada kurikulum pendidikan sudah ditetapkan dari tahun ke tahun. Lantas bagaimana penyikapan kita terhadap pembelajaran teori-teori yang menurut saya tidak masuk akal yang telah disampaikan oleh guru kita? Ada dua hal yang harus jenengan pahami. Pertama adalah teori, yang kedua adalah guru Anda. Teori itu bisa jadi nanti ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah teorinya benar, yang diajarkan guru Anda otomatis benar. Teorinya salah, yang diajarkan guru Anda juga salah. Nah, itu ya. Terus yang ketiga, teorinya benar, cara ngajarkan guru Anda salah. Atau teorinya salah, cara ngajarkan guru Anda seolah benar. Nah, ini ya, ada 4 kemungkinan ini. Tetapi yang harus Anda sadari yang pertama adalah guru Anda ada 2 kemungkinan, dia di posisi ketika dia menyampaikan itu paham, yang kedua tidak paham. Tidak paham kalau itu salah. Sehingga dia menyampaikan apa adanya gitu ya. Seperti yang dulu dia dapat dari guru-guru yang dia belajar dari mereka. Nah, ketika guru Anda tidak paham, maka nas'alullah ayyaghfiralahum. Kita minta kepada Allah semoga mengampuni mereka. Tetapi kalau atas kesengajaan mereka, kita berdoa semoga Allah ayyahdiyahum, menunjuki mereka. Ingat, jangan mengurangi rasa hormat Anda terhadap guru Anda. Terus yang kedua, persoalan teori yang salah, maka kewajiban Anda untuk belajar lebih baik. Bukan dengan menyalahkan guru Anda, tetapi mari kita belajar semakin baik. Sesuatu yang dulu kita ambil benar dari guru kita ambil. Sesuatu yang salah dari guru kita, maka kita benarkan dengan argumentasi yang tepat, dengan dalil-dalil yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Apakah semua yang telah ini pertemuan berapa ya? Oh iya, pertemuan 3. Oke, nanti tak balik ya. Oke, apakah semua telah diatur oleh Allah? Apakah kejahatan seseorang juga telah diatur oleh Allah? Sesuatu itu, segala sesuatu ini terjadi atas izin Allah. Sesuatu yang terjadi pasti diizinkan Allah. Sesuatu yang terjadi pasti itu diketahui oleh Allah. Nih ya, baik itu kejahatan, baik itu keburukan, baik itu kebaikan, baik itu kebaikan dan yang lainnya. Apapun jenisnya itu pasti diatur, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua yang diizinkan oleh Allah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita akan menemukan ada sesuatu yang diizinkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, maka itu yang nanti masuk di syariat. Ada sesuatu yang diizinkan Allah tetapi tidak diridhoi, maka itu nanti jadinya maksiat. Ada sesuatu yang diizinkan saja tetapi tidak diridhoi, diizinkan saja tetapi ada 4 kemungkinan nanti. Diizinkan, diridhoi, diizinkan, tidak diridhoi, diizinkan
tidak diizinkan tetapi diridhoi, kemudian yang terakhir tidak diizinkan dan tidak diridhoi. Ya, ada 4 kemungkinan itu. Nah, kejahatan itu adalah sesuatu yang diizinkan terjadi oleh Allah dan tidak disukai, tidak diridhoi oleh Allah. Nah, ketika tidak kalah suara karo Pak Bos. Pindah sih. Bentar ya. Karena ada suara agak keras, jadi saya pindah dulu. Jadi itu ya, jadi yang disebut dengan maksiat itu adalah sesuatu yang diizinkan oleh Allah tetapi tidak diridhoi. Jadi meskipun itu kejahatan gitu ya, itu tetap dengan izinnya Allah dan cuman persoalannya itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu takdir Allah, tapi kita harus mengubah takdir dan terus berpikir positif melakukan hal yang diperintah Allah. Oke, ada 2 hal. Mungkin nggak takdir itu diubah? Kita mengenal nanti 2 hal. Satu namanya qada, keputusan. Keputusan yang belum terjadi itu namanya qada, tapi keputusan yang sudah terjadi itu namanya takdir. Keputusan yang belum terjadi masih mungkin Anda mengubah. Cara mengubahnya adalah doa. Doa itu bagian pentingnya dari kita tetap berpikir positif. Karena orang yang berdoa itu sesungguhnya dia berpikir positif untuk dirinya dan untuk sekeliling dia gitu. Nah, ketika Anda berdoa, maka sesungguhnya Anda sedang berusaha untuk mengubah atau mendesain takdir Anda. Tapi ingat, itu sesuatu yang belum terjadi. Kalau sesuatu yang sudah terjadi tidak mungkin Anda mengubah. Maka kemudian misalkan Anda lahir di tempat tertentu, itu sudah fakta Anda tidak bisa mengubah. Misalkan Anda mau balik ke ibu Anda, terus kemudian ke perut ibu Anda dan lahir kembali, tidak bisa itu. Nah, itu ya. Jadi yang tepat bukan mengubah takdir, tetapi adalah mengubah qada. Bagaimana cara mengubah qada? Dengan berdoa dan berpikir positif sebelum terjadi. Yang sudah terjadi Anda harus terima. Kalau Anda pernah berbuat maksiat, terimalah kemaksiatan itu sebagai satu bagian dari desain hidup Anda. Anda harus jalani itu, kemudian terima itu sebagai bagian hidup Anda, kemudian Anda bertobat pada Allah, kembali pada Allah. Nah, itu yang harus kita lakukan. Karena Anda ketika menolak itu ya selamanya tidak selesai. Oke. Apakah tauhid itu cukup dengan meyakini Allah adalah satu-satunya pencipta? Kalau cukup ya enggak. Jadi meyakini itu kan baru satu bagian ya, satu bagian dari hidup kita, satu bagian dari manusia. Jadi kan di awal kita menjelaskan ada akidah, ada syariah, kemudian ada akhlak. Nah, meyakini itu bagian dari akidah. Itu hanya satu bagian juga, belum merasa. Kadang-kadang kita yakin Allah tetapi nggak merasa Allah hadir. Itu juga masalah. Jadi kesempurnaan akidah kita ketika Anda yakin ada Allah dan Anda merasa Allah itu hadir dalam kehidupan Anda. Ketika 2 komponen itu terpenuhi, maka Anda akan berbuat atas meminta Allah bimbingan atau betul dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu dilakukan terus-menerus, maka kualitasnya akan naik dalam kapasitas akhlak Anda kan gitu. Nah, itu ya. Saya kira itu ya. Jadi kalau Anda tanya itu cukup dengan meyakini, ya tidak cukup. Apalagi untuk mencari satu kualitas pemahaman tauhid yang benar gitu ya, dengan hanya cukup dengan dengan meyakini ya tidak cukup. Tetapi yang lain tanpa meyakini juga tidak akan terjadi karena ini hanya satu bagian dari komponen.
Tetapi kalau kita hanya menganggap itu satu-satunya komponen, ya salah. Apabila semua telah diatur Allah, apakah kejahatan juga telah diatur? Saya katakan diizinkannya, dan juga tentu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya ini salah ya, salah awal, sudah di diskusi 3, maka saya balik di diskusi 2. Terima kasih semua ya. Terima kasih, saya juga berterima kasih. Semoga itu bisa memahamkan Anda dan semakin menjadikan kita lebih baik dalam kapasitas kita. Anda harus menjadi baik, itu pilihan. Anda harus jadi orang sukses, itu pilihan. Dan Anda sudah didesain jadi orang sukses. Salah satu bukti bahwasanya Anda akan menjadi orang baik dan orang sukses adalah Anda ini pilihan dari sekian ribu, mohon maaf ya, sperma yang pernah diluncurkan oleh Bapak Anda ke ovum Ibu Anda. Dan yang tersisa adalah Anda, dan yang sukses adalah Anda. Itu. Nah, sukses itu baik. Maka jadilah Anda orang baik. Gitu ya. Apa sajakah hal-hal yang dapat menyebabkan seorang mengalami penyimpangan akidah? Oke, ada 2, 1, salah ilmu. Jadi kesalahan memahami, kesalahan merasa, kesalahan dalam memahami akidah itu menjadikan Anda menyimpang. Nah, ini yang pertama ya. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan bertindak. Barangkali pemahaman kita benar, tetapi cara kita melakukannya salah. Nah, yang pertama sering disebut dengan syubhat, yang kedua sering disebut sebagai syahwat. Oke, ini ada 2 kesalahan itu ya. Jadi, bagaimana kita bisa sempurna ya? Perbaiki teori kita, perbaiki keilmuan kita, bagaimana memahami akidah yang tepat itu. Nah, akidah itu bukan kaplingan manusia, akidah itu Allah. Jadi silakan Anda belajar dari semua mazhab-mazhab yang ada di Islam di persoalan akidah. Kalau di organisasi, ya semua organisasi Anda belajar. Di situ akan ada mutiara-mutiara akidah yang menjadikan kita paham. Nah, akidah itu kalau misalkan di organisasi ya bukan hanya milik Muhammadiyah, juga bukan miliknya NU dan bukan milik, tetapi akidah itu ada di NU, ada di Muhammadiyah dan ada di organisasi yang lain. Siapa yang dia makin memahami secara umum tentang akidah di beberapa tempat tadi, maka tentu dia akan bisa berpikir lebih terbuka dan dia akan lebih melihat bahwasanya akidah itu bukan kaplingan perorangan, bukan kaplingan organisasi, dan bukan kaplingan yang lain. Tetapi akidah itu adalah memang miliknya Allah. Nah, kebenaran Allah itu bukan kebenaran pribadi kita, bukan kebenaran organisasi. Tetapi kebenaran yang diilhamkan betul oleh Allah yang di atas semua organisasi. Apakah kefanatikan terhadap sesuatu, misalnya fanatik terhadap tokoh ulama, kiai, semacamnya, itu menjadikan dia sosok yang diagung-agungkan melebihi yang seharusnya, apakah dapat menimbulkan penyimpangan akidah? Ya, kalau Anda melebihkan posisi kiai, itu juga Anda akan menyimpang. Demikian juga ketika Anda bukan hanya kiai, melebihkan posisi diri Anda, itu juga akan menjadikan Anda menyimpang. Terlalu takut mati, itu juga menyimpang. Terlalu takut sakit, Anda juga bisa menyimpang. Atau Anda melebihkan ketakutan di atas porsi yang sebenarnya, itu juga bikin kita menyimpang. Itu ya, jadi bukan hanya sosok kiai, jadi terhadap pikiran kita sendiri, bahwasanya pikiran kita paling benar, paling sesuai dengan realita, harus kita pegang. Bahwasanya kalau kita nggak melakukan begini, dunia kita ini akan hancur, begitu ya. Dunia kita nggak bakal sukses, itu juga Anda salah. Misalkan ya, kalau Anda tertarik misalkan di dunia PNS, misalkan saya kasih contoh aja, saya tidak menjelekin PNS gitu. Tetapi ketika silahkan Anda jadi PNS, silahkan jadi pedagang, silahkan jadi guru, silahkan jadi apapun.
Tetapi ketika Anda mengatakan saya tidak akan hidup tenang, tidak akan hidup lumrahnya orang hidup kecuali jadi PNS, itu Anda salah. Anda bisa menyimpang. Kenapa? Anda ini menggantungkan hidup Anda dengan PNS. Padahal tidak benar dengan begitu. Tetapi ketika saya jadi PNS adalah karena ibadah lillahi ta'ala, maka Anda akan menjadi pribadi yang kompeten, profesional, dan yang lain. Tetapi kalau Anda menggantungkan dengan itu, maka ya yang penting saya dapat hidup begitu saja. Oke, dan yang lainnya ya. Jadi silahkan nanti contohkan. Jadi semua ketika kita meletakkan sesuatu bukan pada porsinya, itu menjadikan kita menyimpang. Apapun itu jenisnya, diri kita, pikiran kita, perasaan kita, itu juga kita bisa menyimpang. Dalam kaidah usuliyah, hukum asal ibadah itu haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan untuk ibadah. Dari situ bagaimana kita bisa mengingatkan orang yang masih melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dan dasarnya. Oke. Yang harus kita pahami adalah, pertama, secara ilmu benar salah itu jelas. Tetapi secara dakwah itu butuh proses. Saya ulangi ya, secara ilmu benar salah itu jelas. Jadi seluruh jenis peribadahan yang tidak ada dalilnya, maka itu salah, betul. Tetapi secara dakwah, Anda tidak bisa sekedar, dakwah itu bukan sekedar Anda menyalahkan orang yang salah. Itu Anda menyalahkan, bukan mendakwahkan. Kalau Anda mendakwahkan itu ya ajak mereka, lembutkan mereka, hadirkan mereka dalam kebaikan Anda. Bukan membuat mereka semakin lari karena keburukan Anda, menjelekkan mereka. Itu kalau Anda mau dakwah, dakwah itu kan panggil mereka, hadirkan mereka, ajak mereka, lembutkan mereka dengan kebaikan kita. Makanya di prinsip Muhammadiyah itu yang harus Anda pahami, Muhammadiyah tidak suka membid'ahkan, tidak suka menyesatkan. Secara teoritis ya, kalau secara personal saya tidak tahu ya, personal Muhammadiyah yang begitu ya saya kira biasa ya hidupnya, tetapi secara manhajnya tidak suka menjelekkan, tidak suka ini. Tetapi yang dilakukan apa? Itu betul salah, tetapi bagaimana kita mengakrabi mereka, tetapi tidak larut dalam kejelekan mereka. Tetap bermasyarakat dengan mereka, tetapi tidak boleh larut dengan mereka. Kalau awalnya kemudian karena biar kita gaul, biar kita bisa akrab dengan mereka, kemudian setelah itu kita bisa bertukar, dan kemudian kita punya posisi, kemudian kita bisa ngajak mereka menjadi posisi yang lebih baik, ya itu yang dilakukan. Tetapi bukan sekedar menganggap mereka jelek, bukan hanya menjelekkan saja atau menyesatkan mereka, tetapi menuntun mereka, menghadirkan mereka. Tetapi kan itu lama, Pak. Iya, itulah dakwah. Dan tidak ada kemudian yang Anda bayangkan bahwasanya orang yang betul-betul bersih total tanpa kesalahan, termasuk kita yang paling tahu terhadap kebenaran sekalipun juga potensi salahnya besar. Karena Rasul mengatakan, kullu bani Adam khata. Bukan hanya khati, tetapi khata. Khata itu apa? Banyak salah. Jadi seluruh manusia ini banyak salah, bukan salah, tetapi banyak salah, banyak melakukan kesalahan, sering melakukan kesalahan. Tetapi Rasulullah mengatakan, wa khairul khata'in tawwabun. Saat Anda salah, maka segera taubatlah. Karena sesungguhnya yang ngomong juga masih bisa salah dan harus salah. Dan harus salah. Kenapa harus salah? Ya itulah manusia. Tetapi bukan kesalahan yang kita bikin takut, tetapi bagaimana kita kemudian ketika kita telah berbuat salah, bagaimana melakukan recovery, bagaimana kita menyehatkan yang salah tadi. Oke. Bagaimana memurnikan akidah seseorang agar sesuai dengan ajaran Islam? Misal seorang jika beriman pada Allah tapi di sisi lain percaya pada tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ya, ini harus belajar ilmu dakwah ya.
Jadi seseorangnya siapa, kemudian cara berpikirnya apa, tetapi secara umum adalah ya dengan cara didakwahi, kemudian dilembutkan hatinya, dan seterusnya. Meskipun kita harus paham bahwasanya kesalahan yang paling sulit disadari orang adalah bid'ah. Jadi dia merasa dia melakukan satu kemaksiatan tetapi dia merasa sedang melakukan ketaatan. Nah, itu ya. Ini yang paling sulit memang bid'ah. Tetapi secara umum ya kita harus, tetapi diperjelas dulu, karena kalau pertanyaannya begini ya jawabannya umum, ya diajak mereka pelan-pelan bagaimana meninggalkan tahayul, bid'ah dan khurafat. Nah, tentu kalau level kita di bawah mereka ya paling mendoakan, ya Allah semoga mereka diamankan, amankan mereka, berilah petunjuk mereka, mampukan mereka untuk tahu mana yang benar dan salah, dan mampu untuk berbuat yang benar begitu. Tetapi kalau level Anda sama ya ajak diskusi gitu ya. Nasihati gitu ya. Tetapi kalau level Anda di atas, Anda punya kekuasaan, Anda punya ini, maka ceramahlah yang mengatakan bahwa ini salah gitu ya. Dan tunjukkan ketidakridhaan Anda, tunjukkan ketidaksukaan Anda terhadap perilaku yang salah itu. Jadi tergantung nanti situasi yang kita dakwahkan seperti apa kan gitu. Yang kita dakwahi juga seperti apa. Apa pendapat Bapak tentang orang yang merasa dirinya berakidah paling benar dan mengatakan akidah selain akidah mereka salah besar, bahkan kafir menurut pandangan mereka? Salah satu efek ketika kita punya akidah, punya ikatan itu adalah merasa akidah kita itu paling benar. Dan itu harus begitu. Itu ya. Jadi kalau Anda ini memahami sesuatu, kalau tidak yang Anda pahami itu paling benar, tentu jenengan tidak mau melakukan. Misalkan zina tidak benar banget, juga tidak salah banget. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Mau lari atau mau deketi? Bingung Anda. Tapi kalau Anda mengatakan zina itu jelek, zina itu buruk, zina itu tidak benar, maka apa yang Anda lakukan? Lari. Demikian juga dalam persoalan akidah, ketika Anda memahami sesuatu, maka juga Anda yang akan lakukan adalah saya yakin ini paling benar. Itu konsekuensi ya. Jadi merasa paling benar dengan akidahnya itu otomatis ya. Yang kedua, ketika yang dia pahami paling benar, maka pemahaman terhadap pemahaman yang dimiliki orang lain itu mesti salah. Oke, itu mesti salah. Ya, itu otomatis. Tetapi yang harus Anda ingat, apa yang tak sampaikan tadi, bahwasanya akidah kita adalah yang paling benar dan yang dipahami orang lain adalah paling salah, yang tidak sesuai dengan cara pemahaman kita, itu adalah hal otomatis, konsekuensi otomatis dari akidah, itu adalah pada level diri kita. Artinya apa? Itu di diri kita. Tidak boleh itu dihukumkan pada orang lain. Artinya Anda nggak boleh menyebut orang lain itu kafir. Nggak boleh menyebut orang lain sesat. Menyebutnya itu nggak boleh. Tetapi dalam pikiran ya mesti pemahaman mereka bisa jadi nggak benar, ya nggak jadi masalah itu. Tetapi Anda nggak boleh. Karena kalau jenengan nggak nyalahkan mereka, tentu jenengan akan melakukan apa yang dilakukan mereka juga. Tetapi Anda nggak boleh tidak boleh mengkafirkan mereka. Menyesat-nyesatkan mereka nggak boleh. La yaskhar qaumun an qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhum. Jadi kita itu tidak boleh mencela, mencacat orang lain, itu tidak boleh. Oke, itu ya. Jadi merasa benar dengan akidahnya itu konsekuensi punya akidah. Tetapi mengkafirkan orang lain, menyesatkan orang lain itu tidak benar, karena di situ persoalan muamalah ada. Nah, oke. Lalu bagaimana kita memahamkan persoalan akidah
menjelaskan siapa itu Allah kepada anak kecil yang notabene-nya belum menggunakan nalar yang baik. Ya jangan diajak nalar, wong nalarnya aja belum punya. Kalau kita bilang begitu, nalarnya aja belum baik, ya jangan diajak nalar sesuai nalar orang dewasa. Anak kecil itu lebih mudah, kasih dia habituasi, kasih dia kebiasaan. Ajak dia ke masjid, ajak dia begini. Lah kecuali kalau dia bertanya, lah persoalannya sekarang pertanyaannya gimana? Kalau ditanya di mana Allah, jawab aja jawaban umum, Allah di atas, kan gitu tuh. Oke. Jadi kalau dia bertanya ya gitu. Tetapi kalau memahamkan akidah ya tidak perlu diajak cara berpikir rasional seperti Anda. Anda ini sudah dewasa. Tetapi ajak mereka, kemudian misalkan ajak mereka Allahu Rahman, Allahu Rahman, Allahu Rahman, ajak mereka zikir itu, ajak mereka mengingat itu, ketika ke kebun ajak mereka memahami demikian. Lu mosok tumbuhan yang begini itu kok tanpa pencipta, diceritakan, lu indah sekali ini alam gitu ya, ajak mereka begitu. Ketika mereka nanti terbiasa melihat keindahan-keindahan yang tidak mungkin didesain terjadi begitu saja, maka mereka akan mencari siapa itu penciptanya. Dan secara otomatis dengan kebiasaan mereka beribadah, habituasi mereka, mereka akan menjadi orang baik. Itu ya, itu yang saya pahami. Apa hukumnya seseorang mengucapkan kalimat sumpah demi Allah untuk meyakinkan pada orang lain bahwa dirinya tidak bersalah? Apakah kita bisa menarik kalimat sumpah yang terlanjur kita? Sumpah demi Allah silahkan aja. Billah, tallah, wallah. Meskipun itu tidak disukai, ya, tetapi boleh Anda bersumpah begitu. Yang kedua, apakah kalimat sumpah itu kalau sudah terlanjur bagaimana? Ada dua ya kontennya, ada dua muatannya. Kalau konten sumpah itu baik, maka harus Anda lakukan. Tetapi kalau kontennya itu buruk, maka isinya sumpah itu buruk, maka tidak harus Anda lakukan, tetapi bayar kafarat. Bayar kafaratnya apa? Puasa 3 hari berturut-turut. Nah, itu bayar kafaratnya. Jadi bayar kafarat sumpahnya adalah puasa 3 hari. Jadi kalau jenengan sumpah demi Allah kalau dia nggak jadi istri saya atau nggak jadi suami saya, maka saya akan bunuh diri. Ternyata nggak jadi istri Anda, betul. Nah, nggak usah bunuh diri, ngapain? Habis itu bunuh diri itu tidak disukai Allah. Apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah tobat pada Allah, kemudian membayar kafarat. Tetapi kalau saya bersumpah, kalau saya lulus, saya bakal bikin masjid, ya bikin masjid, lakukan dulu gitu ya. Kalau nggak mampu melakukan, baru kemudian jadikan kafarat, kan gitu ya. Oke. Misalkan antara ibadah dan muamalah bertabrakan waktunya. Ada yang memerlukan kita saat azan berkumandang, mana yang harus didulukan, keperluan muamalah atau sebenarnya bukan muamalah sama akidah kalau yang saya pahami ya. Jadi nanti dengan lihat ini persoalan wajib atau ini sunnah. Ini bisa ditinggal atau tidak. Kalau ini persoalan wajib, maka ya didulukan daripada yang sunnah. Kalau yang wajib itu persoalan muamalah, kemudian yang ibadah itu persoalan sunnah, dulukan yang muamalah. Saya kasih contoh begini. Ketika kita bertamu atau kita mendapat kedatangan tamu, sedang kita puasa, hormat dhaif, menghormati tamu itu wajib. Sementara puasa yang kita lakukan, misalkan puasa sunnah, ya udah batalkan aja sunnahnya, hormati tamu, ayo makan bareng. Niat puasanya tidak hilang, Anda tetap dapat makan sate, dan ketika Anda tetap punya teman, kan gitu tuh. Ya, jadi ukurannya bukan muamalah dan ibadah, tetapi ukurannya adalah mana yang wajib dan mana yang sunnah dan mana yang mubah. Nah, yang wajib didahulukan atas sunnah, baik itu muamalah, baik itu akidah. Baik itu ibadah maupun itu muamalah. Atas sunnah, baik itu ibadah maupun muamalah. Oke, 2 pertanyaan. Sekarang kita masuk yang terakhir, kalau barangkali ada di diskusi yang pertama. Saya terlanjur tadi ya. Jadi, izin pembuatan artikel jurnal kan sudah ada timeline-nya, sudah dapat dimulai atau menunggu langsung saja ya.
Silakan dibikin abstraknya, kirim ke saya, habis abstraknya kirim ke saya, nanti saya akan komentari, kemudian lanjut. Tetapi kan saya bilang dulu bahwasanya itu bisa Anda artikel jurnal, juga bisa dalam bentuk video pembelajaran. Silahkan dipilih. Kalau satu kelas video pembelajaran, maka video semua. Kalau artikel, artikel semua. Terima kasih. Kalau nggak ngerti bisa tanya via Zoom atau via Meet boleh. Nanti kalau kita ada Zoom dan Meet, ingat ya, Zoom dan Meet bagi saya adalah mengklirkan sesuatu yang tidak jelas. Jadi bisa jadi kita hanya masuk 10 menit, Anda nggak jadi tanya, ya kita keluar lagi. Karena absensinya sudah di sini kan itu ya. Jadi saya hanya mengklirkan, dan penjelasannya juga ada di sini. Ngapain saya harus mengulangi dengan sekian durasi panjang, sementara Anda sudah tinggal dengar di sini. Kan? Oke, lanjut. Apakah di semester 1 ini nanti ada pembelajaran tersendiri terhadap? Tidak ada ya. Jika kuliah offline oke. Insya Allah FAI tidak ada kuliah offline ya. Tidak ada luring insya Allah ya di FAI. Kalau yang lainnya saya tidak tahu. Ya, kerjain kapan Anda longgar waktu, kapan Anda dapat WiFi, kerjain semuanya selesai, alhamdulillah. Ya, progresnya tidak harus ditentukan. Tetapi resikonya kalau Anda cuma ngirim, saya tidak jawab via video, maka jenengan juga tidak akan ada jawaban barangkali. Atau mungkin nanti ada pemberitahuan di email Anda masing-masing. Pak mau bertanya untuk video quote, oke sudah tak jawab ya, sudah tak jawab, saya tidak perlu. Oke, terima kasih. Di 1 sampai 3 pertemuan sudah kita jawab. Semoga ini bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.